Alasan kenapa TKI Korea itu banyak duit. Tonton terus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Emong Dewek. Sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu alasan kenapa TKI Korea itu banyak duit. Nah, di video kali ini saya pengen memberitahukan kepada teman-teman semuanya mengenai Gungmin Yeongeum. Gungmin itu masyarakat, Yeongeum adalah dana pensiun. Jadi Gungmin Yeongeum dana pensiun masyarakat. Nah, dana pensiun masyarakat karena namanya agen dana pensiun, dananya itu atau uangnya itu bisa diambil ketika pekerja itu hendak pulang ke negara asal atau selesai kontrak. Lalu besar atau tidaknya dana pensiun itu tergantung dari beberapa faktor. Sebagai spoil saja, jika teman-teman itu katakanlah bekerja di Korea Selatan selama 3 tahun, dana Gungmin Yeongeum ini sudah bisa mencapai 100 juta rupiah ya teman-teman. Ini hanya dana pesangonnya saja, dana pensiunnya saja, bukan dana pesangon. Pesangon dari pabriknya pun beda cerita, ada lagi. Makanya TKI Korea itu selalu banyak uang ketika pulang ke negara asal. Nah, faktor yang mempengaruhi besar atau tidaknya dana Gungmin Yeongeum ini dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama, besar atau tidaknya dana yang dikirimkan ke pabrik ke pemerintah Korea Selatan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dana Gungmin Yeongeum itu dibagi dua. Yang satu dikenakan dari pabrik, yang satu dikenakan ke pekerja asing. Jadi dananya itu dari gabungan dari pekerja sama pihak pabriknya. Semisal di slip gajinya itu tertulis Gungmin Yeongeum sebesar 100.000 won, maka dari pekerja itu dipotong 100.000 won dan dari pabrik pun diberikan 100.000 won. Jadi totalnya 200.000 won yang dikirimkan ke pemerintah Korea Selatan setiap bulannya. Teman-teman kalikan saja, jika dana pesangon Gungmin Yeongeumnya dalam 1 bulan itu dipotong 100.000 won, maka kita menabung secara nggak sadar itu 200.000 won ke pemerintah Korea Selatan. Nah, dana ini nanti diambil ketika teman-teman itu selesai kontrak hendak pulang ke Indonesia. Kita kalikan saja 200.000 itu kali 12 bulan berapa. Jadi dalam 3 tahun bekerja di Korea Selatan, teman-teman itu sudah bisa mengumpulkan kurang lebih 100 juta rupiah. Ini hanya dana Gungmin Yeongeumnya saja. Nah, terus Bang, kira-kira dana Gungmin Yeongeum itu setiap pabrik umumnya berapa sih Bang yang dikenakan kepada pekerja Indonesia itu? Nah, setelah saya amati, besar kecilnya Gungmin Yeongeum itu memang setiap pabrik berbeda. Jika beruntung, teman-teman itu mendapatkan pabrik yang potongan Gungmin Yeongeumnya mencapai 120.000 won lebih. Nah, 100.000 aja ke atas itu tergolongnya besar banget ya teman-teman. Di pabrik yang dengan Gungmin Yeongeum 110.000 itu pasti dicari oleh pekerja, karena memang nanti uangnya itu kembali lagi buat kita ketika kita hendak pulang. Kecil itu tergolong dari 60.000 sampai 100.000 itu tergolongnya dana Gungminnya kecil. Jadi semakin besar potongan yang dibebankan kepada pekerja asing, nanti uang yang kita klaim kembali setelah kita pulang ke negara asal itu jauh lebih banyak. Terus saya sendiri berapa kira-kira? Nah, di pabrik yang pertama ini Gungmin Yeongeum saya lumayan besar. Di pabrik yang lalu agak kecil ya, di sini agak lumayan lah Gungmin Yeongeumnya. Cukup ketika pulang nanti saya nggak kepikiran uang, karena ada uang tabungan yang secara nggak langsung saya kumpulkan selama 3 tahun. Nah, ini merupakan kelebihan dimana memang Korea itu ya sangat layak sekali untuk teman-teman coba kerja di Korea Selatan, karena dengan berbagai peluangnya, berbagai keunggulan dan juga keenakannya, ya memang Korea itu patut sekali buat teman-teman coba untuk kerja di sini karena memang enak sekali. Itu yang faktor pertama, yaitu besar kecilnya dana yang disetorkan dari pihak pabrik dan pekerja ke pemerintah Korea Selatan. Lalu faktor yang kedua dipengaruhi juga dari lama atau tidaknya teman-teman itu bekerja di Korea Selatan. Semakin teman-teman itu lama bekerja di Korea, maka dana Gungmin Yeongeumnya pun semakin besar. TKI finish kontrak kerja di Korea kisaran 4 tahun ke atas itu, dana Gungmin Yeongeumnya bisa dicairkan sebanyak kurang lebih 200 juta rupiah. Gila nggak teman-teman? 200 juta rupiah ini kita nggak sadar ya. Kita nggak sadar karena
ini tabungan kita nggak sadar loh. Kita terima gaji dipotong, tahu-tahu selama 4 tahun terkumpul puluhan juta won. Dan duitnya pun dikembalikan ke kita. Itu enaknya Korea. Nggak semua negara seperti ini. Salah satunya negara Bangladesh itu nggak dikasih Guminyonggem. Kita Indonesia diberi keistimewaan dengan dana Guminyonggem. Karena ketika kita hendak mau pulang itu kita nggak mikirkan uang lagi. Walaupun kasarannya kita nggak punya tabungan di dompet kita, tapi kita punya tabungan di pemerintah Korea Selatan sebanyak ratusan juta rupiah yang bisa diklaim ketika kita hendak pulang ke Indonesia. Makanya ya teman-teman, semangat belajarnya, karena kapan lagi lah pekerja di luar negeri dikasih berbagai macam keistimewaan seperti ini. Jadi dua ini yang mempengaruhi besar atau kecilnya dana pesangon. Tapi rata-rata TKI itu yang bekerja di Korea katakanlah selama 4 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun ke atas itu bisa mendapatkan dana pensiun. Ini dana pensiunnya saja ya, bukan dana pesangon. Kalau pesangon itu beda lagi. Pesangon ada lagi, dikasih lagi dari pabrik, pensiun beda lagi. Jadi TKI Korea itu kalau selesai kontrak 3 tahun saja bisa dapat uang 200 jutaan lah kasarannya dari pesangon tambah dengan uang pensiun ini. Itu 3 tahun loh, bayangkan yang 4 tahun 10 bulan lebih banyak lagi. Nah, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Korea untuk menyiapkan di ujian IPS topik yang akan datang. Semoga semuanya diberikan kelulusan dan cita-citanya untuk kerja di Korea juga berhasil dan bisa membahagiakan orang-orang tercinta teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video Dermayu Korea sampai habis. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.